Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam Sekar, program Saat Teduh kita bersama. Mari sebelum kita bersaat teduh, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami merindukan kebenaran firman-Mu, kami makan pada pagi hari ini, sehingga menjadi kekuatan dan menjadi pengertian bagi kami di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema Sekar kita pada pagi hari ini berjudulkan Di Manakah Makanannya? Dan diambil daripada kitab Maleaki, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudara-saudari sekalian, perenungan Sekar kita pada pagi hari ini masih terkait dengan tema Dwi Minggu Gempur daripada GKI Jatinegara. Kita membahas tentang perpuluhan. Dan ayat yang kita baca tadi adalah ayat pengantar kita ketika kita akan memberikan persembahan perpuluhan setiap bulan di minggu pertama. Nah, kalau kita membaca ayat ini, mungkin sebagian daripada kita berpikir kondisi bangsa Israel pada saat itu kurang baik begitu ya. Sehingga Tuhan harus menantang mereka, meneguhkan iman mereka, supaya mereka memberikan perpuluhan lagi. Pada mulanya saya berpikir demikian. Tetapi ketika saya meneliti bagian ini, saya menemukan bahwa ayat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, terkhusus kerajaan Israel Utara pada zaman Nabi Maleaki. Dan saya menemukan bahwa keadaan mereka pada masa itu justru berada di dalam kondisi yang baik dan cukup sejahtera. Lalu jika kondisi mereka sejahtera, mengapa sampai Tuhan harus menantang dan mendorong mereka memberikan perpuluhan supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan? Ternyata, saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi mereka yang sejahtera, mereka justru bukan makin setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan, tetapi justru makin kendor. Bahkan jumlahnya itu dikurang-kurangin atau dikorupsi. Akibatnya, saudara-saudara, persediaan makanan di rumah Tuhan menjadi sedikit, menjadi nggak cukup. Nah, sebagai informasi bagi kita bersama, pada zaman dahulu, di dalam masanya mereka, perpuluhan adalah salah satu cara daripada Tuhan untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan sosial bangsa Israel. Yang mampu memberikan perpuluhan dengan jumlah yang cukup, yang benar, itu akan menopang orang-orang atau umat Tuhan yang kurang mampu untuk bisa tetap survive dan hidup yang layak. Karena apa yang ada di dalam rumah Tuhan itu akan nanti dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada diri kita pada hari ini. Apakah kita akan mengulangi kondisi yang sama seperti pada zaman Nabi Maleaki ini? Tuhan sampai mendorong-dorong mereka dengan sedikit gusar ataupun kesal gitu ya. Aku sudah memberkati kamu. Aku sudah membuat hidup kamu sejahtera. Mengapa kamu bukannya makin setia memberikan perpuluhan, tetapi kamu malah jadi kendor di dalam memberikan perpuluhan, bahkan memberinya tidak utuh? Di mana fokus hati kamu? Kamu memikirkan tentang kerajaan Tuhan dan kesejahteraan sesama umat Tuhan, atau kamu cuma memikirkan kenyamanan dirimu sendiri saja? Nah, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sejarah, akhirnya bangsa Israel ini kita temukan dihukum Tuhan karena tidak bertobat. Apakah kesalahan yang sama akan diulangi oleh kita pada hari ini? Bagi jemaat-jemaat sekalian yang hidupnya baik, yang hidupnya sejahtera,
Itu sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa Tuhan itu memelihara janji Dia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh justru makin kendor atau makin susah hati di dalam memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Lagi pula, saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak butuh perpuluhan kita. Tetapi Tuhan mau pakai perpuluhan kita untuk memberkati jemaat Tuhan yang lainnya, supaya yang tidak mampu itu bisa memiliki kehidupan yang layak. Jangan sampai karena kita hanya memikirkan kenyamanan diri kita sendiri, kita kemudian memberikan perpuluhan juga dengan tidak utuh jumlahnya. Sehingga persediaan di dalam rumah Tuhan menjadi kosong, menjadi sedikit. Dan akibatnya berimbas kepada jemaat Tuhan yang memerlukan pertolongan, kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya kalau semua hal itu terjadi, nama Tuhan tidak bisa dipermuliakan. Ya, saudara-saudari sekalian, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita seharusnya semakin setia untuk memberikan perpuluhan. Karena dengan perpuluhan tersebut, kita sebenarnya sedang menyediakan persediaan makanan di dalam rumah Tuhan, yang kemudian akan dikelola untuk bisa dipakai memberkati orang-orang lain, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat yang membutuhkan. Jangan sampai persediaan makanan di dalam rumah Tuhan itu menjadi kurang atau bahkan kosong. Di sisi sebaliknya, gereja Tuhan sebagai organisasi dipanggil untuk berhikmat dan bijaksana mengalokasikan persediaan makanan yang ada, supaya dampaknya dan benefitnya bisa dirasakan secara nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dengan hati yang rindu, dengan hati yang bijaksana memberikan perpuluhan kita. Dan marilah kita melihat rumah Tuhan yang terisi penuh persediaan makanannya akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Kira-kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Itu tandanya Tuhan memelihara kami. Ajar kami untuk semakin setia memberikan perpuluhan. Dan Tuhan tolong supaya perpuluhan kami boleh mengisi persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah kiranya persediaan makanan di dalam rumah Tuhan itu boleh dikelola dengan baik oleh gereja, sehingga dampaknya bisa dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya orang yang terberkati dengan semuanya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa biarlah kiranya Tuhan memimpin pelayanan mahasiswa praktek 2 bulan, baik yang ada di GKI Jatinegara maupun di Bajem Bintara, supaya mereka bisa belajar banyak di dalam pelayanan mereka, dan juga kita bisa melayani bersama-sama dengan mereka. Pokok doa syafaat yang kedua, mari kita berdoa untuk kesiapan GKI Jatinegara membuka kembali sekolah minggu onsite. Tuhan persiapkan orang tua, Tuhan persiapkan anak-anak sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perenungan hari ini. Kami boleh mengenali kebenaran firman-Mu dan kami boleh berdoa di hadapan-Mu.
Biarlah kiranya Tuhan berkenan dan menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.